Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kiram yang kami muliakan, para pemirsa sekalian, yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ngaji Pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang mudah-mudahan di malam yang penuh dengan keberkahan ini, yakni di malam Syawal malam ke-4 ya. Di Syawal ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tadarus kita, yakni ataupun mengaji kita, ngaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang kita menggunakan kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Para pemirsa sekalian, malam hari ini adalah pertemuan yang ke-8 ya di dalam program ngaji bareng pendidikan Islam itu, yang di malam ke-7 persis di malam ke-30 itu kita sudah membahas 16 bab, dan pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-17. Kita masih ada tersisa sekitar 15 bab lagi ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita akan bisa menuntaskan, menghatamkan kitab Taisirul Khalaq ini. Para pemirsa sekalian, untuk mengawali malam yang penuh dan keberkahan ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita munajatkan itu kita hadiahkan kepada musannif atau pengarang kitab ini, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon mudah-mudahan dengan baca surah Al-Fatihah ini kita doakan kepada orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kekuatan iman dan Islam. Dan bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita, keluarga besar kita senantiasa diberikan perlindungan dari virus corona ini, dan mudah-mudahan semua selamat. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan pertemuan ini dengan membahas kitab yang ataupun bab yang ke-17, yaitu Al-Amanah. Ya, Al-Amanah. Untuk kitabnya saya share ataupun saya buka di dalam YouTube ini, dan juga para pemirsa bisa mengakses ini di YouTube, di Facebook ya, maksud saya di Facebook, dan juga bisa di Zoom ya, dengan kode yang sudah diedarkan semenjak di bulan puasa itu. Baik, para pemirsa sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amanatu, bab yang ke-17 ini membahas tentang amanah. Amanah itu artinya percaya, kepercayaan, atau ya orang yang senantiasa mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan apakah itu kepercayaan atau amanah itu bisa dilakukan atau tidak, kita akan lihat, dan apa itu
definisi, syarat-syarat, sebab-sebab dan seterusnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh ditulis oleh kitab ini oleh Syekh Hasan Mas'ud Al-Mas'udi ini. Dan para pemirsa sekalian, kalau toh kita lihat kata-kata amanah ini adalah berasal dari kata amana yu'minu, imanan ya, ada korelasinya dengan keimanan. Jadi orang yang beriman itu sesungguhnya berimplikasi terhadap orang yang mendapatkan kepercayaan atau orang yang bisa terpercaya. Dan orang yang ciri dari orang yang beriman itu adalah sesungguhnya orang yang bisa dipercayai. Artinya kebalikannya, kalau toh kita tidak bisa ataupun masih meragukan seseorang itu dipercaya atau tidak, berarti itu alamat bahwa diri itu, ya termasuk diri kita misalnya, itu berarti masih perlu dibina lagi, perlu ditingkat lagi tingkat keimanan kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah ataupun kepercayaan yaitu al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih, yaitu menegakkan, melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hambanya. Nah, artinya ini para jamaah sekalian, orang yang beramanah, orang yang amanah, orang yang memiliki amanah itu artinya orang yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu menjalankan hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Nah, subhanallah, jadi ini luar biasa ya. Untuk bisa menjadi amanah itu berarti harus ada keseimbangan, harus ada kemampuan untuk menyeimbangkan dalam menunaikan hak-hak kepada Allah dan juga hak-hak kepada sesama. Bukan hanya hak kepada Allah semata ataupun hubungan baik kepada dirinya kepada Allah, tetapi juga hubungan baik kepada sesama. Tidak hanya soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Tidak hanya mampu memperhatikan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi juga kewajiban-kewajiban kita kepada sesama kita. Nah, ini adalah amanah. Jadi subhanallah para pemirsa sekalian, melihat definisi ini merinding juga ya. Kita jangan-jangan bisa jadi kita baru amanah secara parsial, amanah kepada Allah tapi tidak amanah dengan hambanya. Atau kebalikannya, kita baru amanah kepada hamba tetapi belum amanah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kepada Allah dan hak dan kewajiban kepada hambanya ini sehingga kita bisa disebut orang yang amanah. Fiha ya, atau mungkin fabiha ini kelihatannya ya. Ya, yakumuluddinu wa tusonul a'radu. Ya, wa tusonul a'radu wa tuhfadul amwalu. Nah, maka di dalam amanah itu yakmulu ad-dinu, itu di dalamnya mencakup kesempurnaan keyakinan seseorang. Ini subhanallah. Jadi orang amanah itu artinya orang yang mampu di dalamnya adanya kesempurnaan terhadap keyakinan terhadap agamanya. Waktu sonul a'rodu, dan juga dia itu mampu melihara dirinya, terpelihara dirinya itu. Waktu fadul amwalu, dan juga orang yang amanah itu adalah dalamnya juga ada mampu menjaga hartanya. Jadi agama, harga diri dan juga materi yang dimilikinya itu yang menjadikan seseorang bisa amanah atau tidak. Kalau toh kita bisa mampu menunaikan baik agamanya, harga diri kita dan juga harta kekayaan kita bisa ditasarufkan dengan sesungguhnya sesuai dengan hak kepada Allah dan juga hak kepada hambanya, maka itu artinya kita mampu disebut dengan orang amanah. Li'annal qiyama bihuquqillahi ibaratun an fi'lil ma'muratin. Karena sesungguhnya li'annal qiyama bihuquqillahi, karena sesungguhnya memelihara hak Allah Ta'ala atau menunaikan hak Allah itu ibaratun, diumpamakan atau terdiri dari an fi'lil ma'murati wajtinabin munhiyati. Yakni itu diwujudkan dengan perilaku atau mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, wajtina binul munhiyati, dan juga perilaku dengan cara meninggalkan dari segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi ini
hak-hak kepada Allah diantaranya itu adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik pada aspek ad-din, a'rad maupun amwal, keyakinan, harga diri maupun di dalam persoalan harta benda. Kemudian wal qiyamu bi huquqi ibadihi, sementara menjalankan hak dan kewajiban terhadap hambanya itu ibaratun diibaratkan atau didefinisikan atau terdiri atas an raddil wada'i wa tarkin tatfifi fi kailin aw waznin aw zar'in wa tarki ifsya'il asrari wal uyubi wa yakhtaru li nafsihi ma huwa aslahu laha fid din wad dunya. Wah, ini agak panjang ini. Apa itu wal qiyamu bihuquqi ibadihi, menjalankan hak-hak kepada hambanya itu ibaratun didefinisikan atau terdiri atas an raddil wada'i, yakni mampu mengembalikan titipan. Jadi para pemirsa sekalian, ini hak 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 adami ya, hak-hak terhadap sesama itu pertama adalah raddil wada'i, mengembalikan titipan. Jadi kalau kita baik itu secara formal kita diberikan dititipi amanah tertentu oleh tetangga kita, oleh kawan kita, oleh saudara kita, maka itu kemudian itu bukan milik kita, maka kemudian dibalikan kepada yang punyanya. Demikian juga sesungguhnya raddul wadai ini bisa kita pahami dengan harta kekayaan yang ada di kita ini sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian perlu ditasarufkan, perlu untuk kemudian dibagi, perlu untuk kemudian diberikan kepada tetangga kita, kepada orang yang butuh dan seterusnya. Nah, itu termasuk dari hukukil ibadih dalam bentuk raddil wada'i, mengembalikan titipan. Harta kekayaan kita diberikan titipan oleh Allah untuk apa? Untuk ditasarufkan kepada tetangga kita, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki tatfifi fi kailin, wa tarki tatfifi fi kailin. Dan juga itu adalah meninggalkan atau tidak melakukan mengurangi terhadap timbangan, mengurangi terhadap awzar'in atau meteran watarki ya ya awaznin zar'in, yakni tidak melakukan manipulasi lah ya atau pengurangan terhadap timbangan, takaran, waznin itu takaran, kailin itu timbangan, zar'in itu artinya meteran. Jadi ini bagi orang jual beli misalnya, maka tolong dipastikan kalau kita betul-betul orang amanah, maka barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan batas-batas berapa meter begitu, berapa panjang dan seterusnya itu disampaikan. Nah, tentu ini kalau dalam jual beli. Nah, dalam persoalan lain juga saya kira perlu ya, misalnya dalam persoalan upah. Upah seorang apa namanya majikan kah ya ataupun tuan kah atau yang pemilik toko kah atau siapapun ya terhadap apa namanya orang yang telah membantu kita, yang membantu toko tadi dan seterusnya, maka itu harus sesuai fi kailin aw waznin aw zar'in, sesuai dengan takaran, timbangan dan juga meter. Artinya sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan yang di apa namanya kesepakatan sejak awal ya, nggak boleh dikurang-kurangi, jangan sampai terjadi pengurangan itu. Kemudian watarki ifsya'il asrori wal uyubi. Watarki ifsya'il asrori wal uyubi. Dan tidak melakukan, membeberkan, mensosialisasikan, menyampaikan rahasia-rahasia wal uyubi dan juga apa namanya celah ataupun aib-aib orang lain. Ini. Jadi hak-hak terhadap hamba Allah Ta'ala itu artinya juga diwujudkan dengan kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Kita tidak boleh apa namanya ya mensosialisasikan menyampaikan kepada orang lain terhadap rahasia seseorang ataupun cacatnya seseorang atau kekurangan orang lain nggak boleh. Cukup diketahui tapi tidak perlu untuk kemudian disebarkan kepada orang lain. Kasihan. Para pemirsa sekalian ya, subhanallah ini. Kalau toh kita boleh jujur terhadap diri kita masing-masing, ini kan siapa sih orang yang nggak punya aib di dunia ini? Siapapun. Saya yakin betul tidak ada orang yang tidak punya aib. Semua orang mesti punya aib. Ini kan karena memang karena faktornya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aib kita. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka aib-aib kita, niscaya itu kita akan malu terhadap diri kita sendiri, malu terhadap orang lain, terhadap malu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
kita tidak perlu untuk membeberkan, menyampaikan, membuka aib orang lain. Kata Allah, ataupun kata hadis di beberapa riwayat-riwayat itu, siapa orangnya yang menutupi aib orang lain, maka insya Allah aibnya itu, aib kita, ya, misalnya kita menutupi aib orang lain, maka insya Allah aib kita akan ditutupi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhtaru li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya wa an yakhtara, dan juga hendaknya memilih nafsihi terhadap dirinya ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya, yaitu memilih apa terhadap apa-apa yang lebih bagus, lebih patut bagi dirinya, baik itu dalam persoalan agama maupun persoalan keduniawian. Ini para pemirsa sekalian, pendefinisian ataupun cara untuk kita melaksanakan hak-hak kepada sesama ibad ataupun hamba Allah itu tadi diwujudkan dalam banyak cara. Syekh Hasan Masudi menyampaikan itu raddil wada'i, menyampaikan titipan, kemudian juga di situ watar kitab fi kailin, dan juga tidak boleh mengurangi hak-hak orang lain. Watar ki ifsya'il asrari wal uyub, dan juga kita tidak membuka aib orang lain, dan juga wa yakhtaru li nafsi ma huwa aslahu la fid dini wa dunya. Dan orang yang amanah terhadap dirinya itu adalah orang yang amanah terhadap orang lain itu adalah dia mampu untuk menseleksi, mampu untuk menetapkan apa yang terbaik bagi dirinya dalam persoalan agama maupun keduniawian, itulah yang kemudian dia putuskan, itulah yang kemudian dia terapkan. Gitu. Ya, para pemirsa sekalian, jadi amanah itu tuntutannya sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi amanah tadi di awal yakmuluddin, yaitu mengumpulkan kesempurnaan agama, dan juga itu mengumpulkan terhadap nama baik kita, wal juga untuk menjaga harta benda kita. Kemudian qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, telah memerintahkan kita semuanya an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada yang ahlinya, kepada orang yang berhaknya. Dalam persoalan apapun, ya, itu kita harus sampaikan amanah itu. Kalau memang itu berupa titipan, kita berikanlah titipan itu kepada orang yang menitipinya. Kalau misalnya dalam jabatan, maka berikanlah amanah jabatan itu kepada ahlinya. Kalau toh kita itu di apa namanya, ada amanah-amanah yang lain, termasuk juga kita mendapatkan amanah, ya, entah itu apapun ya amanahnya, itu berupa jabatan kah, berupa tugas kah, berupa pendelegasian kah, atau apapun, maka mari kita lakukan amanah itu dengan baik, ya, dengan semaksimal mungkin. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi ciri bagi kita untuk disebut sebagai orang yang memiliki amanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatah. Amanat apa? Amanata lahu. La imana, tidak disebut orang yang beriman atau tidak memiliki keimanan, liman, bagi orang la amanata lahu, yakni orang yang tidak memiliki amanah. Jadi tadi di awal para pemirsa sekalian saya sebut bahwa ada korelasi yang signifikan, ya, ada korelasi yang sangat penting antara iman dengan amanah itu. Ciri orang yang iman itu adalah ketika dia diberikan amanah, dia menunaikan amanah itu. Dan orang yang tidak menunaikan amanahnya itu disebut dengan orang yang tidak memiliki iman, kata hadis ini. Waladina, dan disebut orang yang tidak memiliki agama. Apa itu? Liman, bagi orang la ahda lahu, yakni bagi orang yang tidak menepati janji. Subhanallah, para pemirsa sekalian. Jadi amanah itu ada relasi dengan keimanan, keyakinan ataupun agama itu ada relasinya dengan menepati janji. Jadi memang antara iman dengan agama itu kan sangat tinggi, ya. Jadi memang dua-duanya, antara iman dan keagama itu tidak bisa dipisahkan. Tidaklah disebut orang beriman kalau dia tidak memiliki iman. Demikian juga syarat untuk beriman itu adalah orang yang beragama. Nah, ini korelasinya berikutnya adalah baik iman maupun agama itu menuntut adanya amanah, dan juga amanah itu dituntut untuk ditepati.
Subhanallah ya para pemirsa sekalian, ini hati-hati bagi kita semuanya karena siapapun kita, saya kira kita semua ini adalah orang yang mendapatkan amanah, orang yang mendapatkan kepercayaan. Kita sebagai anggota keluarga, suami, istri, anak, misalnya itu juga adalah amanah karena kita adalah diberikan amanah oleh Allah sebagai suami. Maka bagaimana caranya untuk menunaikan amanah itu ya kita lakukan. Kita tepati janji-janji kita sebagai suami itu. Misalnya apa? Dalam konteks hubungan berkeluarga, kita harus kasih sayang terhadap istri, terhadap anak, ya, terhadap menantu, terhadap orang lain. Maka itu bagian bagi apa kewajiban bagi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah adalah bagaimana kita menciptakan kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada anak istri kita. Gitu. Dan itu adalah ciri dari orang yang beriman dan ciri dari orang yang memiliki agama itu. Wadidul amanati al khianatu. Wadidul amanati adapun lawan dari amanah itu apa? Al khianatu. Khianat. Wahia yakni apa itu khianat? Mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis sirri. Didefinisikan oleh Syekh Hasan Mas'udi, khianat itu adalah wahia mukhalafatul haqqi, yaitu bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan sesuatu yang hak. Binaqdil ahdi, dengan cara merusak janjinya fisiri. Fisiri itu secara tidak terang-terangan. Itu khianat. Iya, kadang ya fisir itu artinya dalam keadaan sir ya, dalam keadaan tersembunyi. Kita tidak mau mengungkap apa adanya. Misalnya kita diberikan apa namanya, ya secara sembunyi-sembunyi tadi khianat itu secara sembunyi-sembunyi, karena kalau toki dia terus terang tentu itu bukan khianat, dia terus terang jujur gitu kan. Nah ini dia bersembunyi-sembunyi, itu sembunyi-sembunyi tidak mau terus terang, sementara ketersembunyian tadi ya itu adalah mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi, dia itu bertolak belakang dengan kenyataannya dan juga tidak menepati janjinya itu. Ini khianat. Ya Pak, siap Pak gitu. Kita ketika dapat perintah dari atasan, lalu kemudian dalam hati itu kita dalam sembunyi, dalam batin kita, wah enggak ah, nanti gua enggak akan saya enggak akan lakukan itu tuh. Ya, tapi kita ngomong siap Pak, gitu. Siap-siap aja. Padahal itu di dalam batinnya, fisiri dia oh, enggak ah, gue enggak akan ngelakuin itu tuh. Wah, itu salah satu bentuk dari khianat. Maka kalau memang kita lakukan, saya akan melakukannya Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa melakukannya. Terus terang aja gitu. Nah, dengan cara terus terang itulah maka kemudian kita tidak melakukan khianat. Wa madarruha katsiratun. Wa madarruha katsiratun. Nah, ini di wa madarruha katsiratun, yakni bahaya yang ditimbulkan dari khianat itu katsiratun, banyak sekali. Apa itu implikasinya? Orang yang khianat itu atau yang tidak melakukan apa namanya, dengan melakukan amanah tadi, minha di antaranya yusofa disifati sahibuha, siapa itu orang yang khianat tadi, bil ghodari, dengan penipu. Wow. Jadi orang yang khianat itu akan dicap, akan distempel, akan dikatakan oleh banyak orang dia adalah penipu. Penipu lu, nah, kira-kira itu. Wanaqdiddini, dan dia itu adalah apa namanya, perusak agama. Wanaqsiddini, mohon maaf ya. Wanaqsiddini, yaitu dia orang yang agamanya kurang gitu. Dasar agamanya kurang ya kira-kira. Wanhitatil himmati, dan orang yang tidak memiliki cita-cita. Inhitatil himmati itu rendah banget cita-citanya. Lemah, orang yang tidak memiliki orientasi hidup, orang yang tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan nilai kebaikan di dalam dirinya. Orang yang tidak mau untuk meningkatkan derajat dirinya. Inhitatil himmah, cita-citanya rendah, nggak punya orientasi, nggak punya semangat. Wadanaatin nafsi, dan juga jiwanya hina. Ini. Jadi ini bahaya yang ditimbulkan oleh orang khianat, orang yang terbiasa, orang yang melakukan khianat, itu ada banyak sekali ya. Sudah disebutkan penipu, kurang agamanya, cita-citanya rendah, kemudian jiwanya juga hina, dan seterusnya. Wa minha, dan apalagi ini,
yang lainnya, i'radun nasi anhu li isaatihi ilaihim. I'radil nasi anhu, dan niscaya dia itu akan dijauhi dari orang lain. Li isaatihi, karena kejahatannya itu, karena kejelekannya itu, ilaihim, terhadap manusia itu, terhadap orang lain. Jadi orang yang khianat mesti dia itu tidak memiliki teman. Mesti dia itu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Nah, susahnya mendapat pekerjaan itu sesungguhnya bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi disebabkan oleh dirinya, yakni dia telah berkhianat. Kamu tolong dong ambilin itu barang gitu. Tahu aja sudah diambil barangnya, nggak dibalikin, nggak diserahin ke orang yang nyuruhnya tadi, orang yang pemiliknya. Dia ambil sendiri. Wah, udah, dia itu sebut penipu, dia akan dijauhi dari orang lain. Dan dia akan susah untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak dan seterusnya. Sebenarnya mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama ya menasihati diri kita masing-masing dari Syekh Hasan Al-Mas'udi ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari khianat ini. Kemudian apa lagi? Waqat'u yadihi idza saraqa minhum. Wah, ini. Di dalam kisos pun dia maka dipotong tangannya idza saraqa minhum, ketika dia itu mencuri. Jadi potong tangannya. Nah, ini yadihi ya ada bisa bermakna dengan potong tangan secara fisik, bisa juga bermakna ataupun dengan pengertian itu kekuasaannya. Wabu dunggohi lahu, dan dia akan dibenci, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dzibu, dan juga akan disiksa iyahu terhadap orang itu. Li'annahu, karena orang itu lam yura'i ma kallafahu bihi. Karena dia mengabaikan terhadap apa yang telah ditetapkannya, apa yang telah dititipkannya, apa yang telah dibebankan kepada dia itu. Gitu. Jadi para pemirsa sekalian, ini subhanallah ya Rabb, mudah-mudahan kita sama-sama ya bisa menghindari dari khianat ini. Karena kalau khianat tadi di dunia sudah ketahuan, kita dicap dan penipu, pengurang agama, orang kurang agamanya, cita-citanya juga nggak ada, jiwanya juga hina, akan dijauhi dari orang. Kemudian juga apalagi kalau dia ngambil barang itu juga akan dipotong tangannya ya, ataupun ya tentu akan hukuman-hukuman yang lain, dibenci oleh Allah dan juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mengabaikan apa yang telah dititipkannya itu, apa yang telah diamanahinya itu. Subhanallah ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, la takhunu, janganlah engkau khianat Allah terhadap Allah Ta'ala wa Rasulah, dan juga kepada Rasul. Apa itu khianat kepada Allah dan Rasul? Yaitu tadi tidak melaksanakan dengan kenyataan, dengan cara merusak janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga janji-janji kita kepada Rasulullah SAW. Apa itu janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan ketika dia alam alam janin kita dulu pernah berjanji, ya Allah betul kok itu adalah Tuhanku. Maka kemudian begitu lahir, kita telah menetapkan diri bahwa kita sudah berjanji kepada Allah, maka ketika sudah lahir, sudah dewasa, seperti sekarang ini, maka wajib bagi kita untuk memenuhi janji kita kepada Allah Ta'ala itu. Dengan cara apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Termasuk juga pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa takhunu, dan juga janganlah engkau berkhianat amanatikum, terhadap amanah-amanah kamu itu, kita semuanya ini. Amanah terhadap dari sesama, amanah dari orang tua, amanah dari kawan, amanah dari atasan, amanah dari bawahan, amanah dari masyarakat, dari yang lain. Wa antum ta'lamun, sementara engkau itu adalah semuanya tahu terhadap itu. Ini para pemirsa sekalian, jadi subhanallah ya, amanah itu sangat luar biasa. Amanah itu memiliki definisi yang sangat mendalam dan taruhannya juga itu sangat besar terhadap keyakinan kita, terhadap nama baik kita, terhadap yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk memegang amanah ini. Baik, para pemirsa sekalian, kita lanjutkan pada bab yang ke-18 ya, al-iffatu, iffah. Iffah itu arti menjaga diri ya. Iffah, menjaga diri.
Apa itu? Hiya sifatun lin nafsi takuffuha 'anil muharramati wa radha'ili syahwati. Al-ifatu apa adapun definisi ifah hiya jadi sifatun sifat lin nafsi terhadap jiwa terhadap seseorang takuffuha yang mampu menjaga jiwa itu atau menjaga dari ya yang menjaganya anil muharramat dari segala yang diharamkan waradzaili dan sifat-sifat yang waradzaili syahwat dan juga keinginan-keinginan yang tidak terpuji. Jadi iffah itu adalah sifat yang dinisbatkan kan pada seseorang, seseorang yang seperti apa? Yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan juga keinginan-keinginan yang tidak terpuji. Subhanallah ya. Ini bukan hanya yang diharamkan, tetapi yang tidak terpuji pun itu kita terhindar. Ini iffah, mampu menjaga diri. Subhanallah ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya bisa dijadikan orang yang iffah ini. Wahia iffah itu min asyrafil khisali wa asmaha. Wahia min asyrafi wahia ya ini apa, iffah itu min asyrafil khisali ya, ini saya dapatkan apa, kitabnya itu alhamdulillah sudah diharokati ya, jadi lebih enak. Min asyrafil khisali yaitu dari perangai yang terbaik, yang paling mulia wasmaha dan juga sifat-sifatnya ataupun nama-nama khisal tadi. Wa 'alaiha dan bagi orang yang, iffah tadi, yatafarra'u katsirun minal fadaili. Maka dia akan memancarkan, menimbulkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya katsirun minal fadail. Keutamaan-keutamaan yang banyak sekali gitu. Ini. Orang yang ifah itu akan mampu memancarkan sifat-sifat kebaikan yang banyak. Apa? Kasobr, seperti sabar, wal qanaati, qanaah, wasakha itu apa ya, suka memberi ya, suka memberi. Jadi dia itu solidaritas gitu, saling perhatian terhadap sesama. Wal musalamati, wal musalamah itu artinya ya suka damai, cinta damai. Salim ya, musalamati itu artinya suka damai, cinta apa namanya, keharmonisan. Musalamah itu tidak tidak sebentar-bentar share hoax gitu ya, share berita-berita yang hoax, kemudian pokoknya dia pengennya negara ini orang lain itu rusuh lah kira-kira itu. Ini adalah orang yang tidak ifah. Jadi orang yang ifah mesti itu dia akan memancarkan di dalam dirinya itu cinta damai, cinta kebaikan, cinta kemesraan, cinta ya keharmonisan, musalamah. Termasuk juga dalam ini para pemirsa sekalian, mohon maaf betul ya. Kita bisa mendeteksi itu sebenarnya kalau mau di dalam media-media sosial, Facebook lah atau Instagram kah atau apa, kita lihat itu. Kalau dia suka men-share hal-hal yang sifatnya itu adu domba, wah ini bisa jadi ini orang semacam ini ifahnya perlu dikoreksi. Ya, ifahnya masih dipertanyakan. Oleh karenanya mari kita sama-sama para pemirsa sekalian ya, untuk membuat status yang adem, yang kira-kira senang orang membacanya, senang dengan tulisan-tulisan kita itu. Wal wara'i dan juga itu memiliki kewibawaan. Ini orang yang ifah itu. Wal waqari dan hidupnya juga tenang, tidak gerasa gerusu, tidak suka apa namanya, cepat-cepat marah, wal waqar ini. Itu orang ifah. Orang ifah wal waqari, yaitu mampu memancarkan ketenangan di dalam batinnya, di dalam perilakunya. Tidak gerasa gerusu, tidak cepat emosi, tidak cepat apa namanya, nih, pokoknya sabar lah ya tadi. Kasobri wal waqar, sabar, tenang. Warahmati dan juga penuh kasih sayang. Ya, kan penuh kasih sayang, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Warahmah, lembut, wal haya dan juga memiliki sifat pemalu. Ya, memiliki sifat pemalu, sifat apa namanya yang kita juga hati-hati untuk jangan-jangan ini menimbulkan persoalan pada orang, malu gitu. Dan juga ya tidak terlalu ria, tidak terlalu pamer, membanggakan karena malu gitu kan. Fahiyah maka itu apa? Ifah kanzun min kanzuman la malamahu. Itu gudanya bagi orang yang tidak memiliki harta. Subhanallah. Jadi faya kanzuman la mala ma'ahu. Itu adalah perbendaharaan atau gudangnya orang yang
yang tidak bisa diukir dengan harta gitu ya. Jadi iffah itu lebih mulia, lebih berharga daripada materi. Iffah gitu. Wa taju man la syarafa lahu. Dan itu iffah itu wa taju man la syarafa lah, yaitu mahkota. Ya, mahkota bagi orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki jabatan, orang tidak memiliki subhanallah. Jadi ini iffah itu lebih mulia daripada harta benda. Iffah juga itu adalah lebih mulia daripada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki status sosial yang tinggi, itu iffah. Jadi ini lebih lebih tinggi derajatnya iffah itu. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang iffah semua. Amin. Subhanallah, ini jadi luar biasa ini. Kitabnya sederhana tetapi mana yang sangat dalam ya. Syekh Hasan Al-Mas'ud di dalam kitab Taisirul Khalaq ini. Wa sababuha, adapun sebab-sebabnya seseorang itu harus melakukan iffah tadi, yakni itu apa? Inqita'ul tama'i. Yaitu hal yang dapat membuat seorang menjauhi apa? Memiliki sifat iffah atau ini sebab-sebab supaya orang itu bisa melakukan iffah. Itu gimana? Inqita'ul tama'i, menjauhi dari sifat tamak rakus. Inqita'ut tama'i, memutus mata rantai dari ketamakan, kerakusan, rakus materi, rakus jabatan, rakus popularitas, rakus ingin dihormati, rakus apapun yang lain. Ini orang yang iffah, salah satu caranya adalah bagaimana kita memotong mata rantai, menjauhi dari sikap tamak rakus, termasuk juga pelit harta. Toma. Ya. Watarku al-hirsy ala kasbil mali. Nah, watarkul hirsy ala kasbil mali, yakni meninggalkan dari keinginan yang lebih besar, yang lebih banyak. Karena apa? Karena ala kasbil mali, untuk mencari harta, untuk menumpuk ke harta. Jadi kita boleh untuk mencari harta, tetapi bukan motivasi kita itu adalah untuk memupuk harta benda yang banyak, bukan. Tapi orientasinya bukan untuk itu, bukan semata-mata atau bukan karena supaya kita harta yang banyak. Tapi memang kita dapat harta, alhamdulillah memang itu yang kita minta, tetapi orientasinya bukan untuk monopoli harta, bukan untuk kita itu orang yang jadi kaya raya, bukan. Tetapi memang kita untuk menjaga kehidupan kita, menjaga anak cucu kita dan seterusnya. Tetapi kalau ada orang yang membutuhkan terhadap harta itu, ya kita berbagi gitu. Itu tadi inqita'ut tama'i, memutus mata rantai sifat tamak, watarkul hirsyi ala kasbil mali, dan juga meninggalkan keinginan yang paling mendalam ala kasbil mali, supaya terhadap memperoleh harta benda yang banyak itu. Sukanya mencari harta kekayaan gitu. Ya, tetapi di balik itu semuanya kalau sudah dapat harta banyak udah seakan-akan milik dirinya saja. Itu orang yang tidak iffah. Maka orang yang punya iffah, silakan kita ambil, cari uang itu, tetapi kemudian kita tasarrufkan uang itu untuk kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat, kepada kebutuhan-kebutuhan sosial, gitu. Wal qanaatu bima tad'u ilahi daruratu. Nah, wal qanaatu dan juga qanaah. Apa itu qanaah? Ya, mau menerima apa adanya, bima tad'u ilahi ad-daruratu. Terhadap hal-hal yang apa namanya, ya menerima terhadap apapun kejadian kedaruratan yang dia terima. Misalnya apa namanya, ya kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata usaha kita itu gagal, gitu. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan pilot, dalam keadaan yang tidak baik gitu ya. Maka kemudian kita terima gitu, hasilnya itu adalah disebut qanaah. Maka qanaah ini menerima apa adanya atas usaha-usaha kita itu, meskipun usaha itu adalah bima tad'u ilahi darurah ya, itu yang mengajak terhadap apa namanya, ya karena harus seperti itu yang harus dilakukan meskipun itu darurat ataupun tidak baik, ya udah kita terima gitu ya. Tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ya situasi corona kayak gini ya kita qanaah, tapi tetap berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, ini sifat qanaah ini adalah bagian dari cara kita untuk memperoleh derajat iffah tadi.
Qala wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Orang yahsabuhum jahil, orang yang tidak tahu menyangka aghniya'a, mereka orang kaya itu minat ta'affufi, yaitu memelihara apa namanya, karena memelihara diri dari minta-minta. Jadi begini, eee, yahsabuhum al-jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Jadi para pemirsa sekalian, orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia itu orang kaya, padahal dia itu, apa namanya, ya karena kayanya, karena dia tidak memelihara dirinya ya, memelihara diri dari minta-minta, alifah tadi. Jadi, orang, oh dia lihat, orang bodoh melihatnya, "Oh dia itu kaya ya," gitu. Padahal dia sesungguhnya enggak kaya. Dia itu sesungguhnya aghnia minat ta'affufi, ya. Dia itu tidak pernah minta-minta. Karena dia itu tidak pernah minta-minta, disangka oleh orang jahil itu adalah orang kaya. Padahal ketidakmauan untuk minta-minta itu untuk menjaga nama dirinya, untuk iffah tadi, gitu. Jadi para pemirsa sekalian, yuk mari kita sama-sama mudah-mudahan kita tidak melakukan minta-minta ini. Kita harus lebih produktif, kita harus bisa memberi tangan di atas yang lebih baik ya. Suka memberi bukan orang yang minta-minta. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba, berbahagialah, sangat beruntunglah liman bagi orang hudiya lil islami wa kana aisyu kafafan wa qani'an bih." Tuba, sangat beruntunglah siapa itu, liman bagi orang hudia yang mendapatkan hidayah hilal islami, dengan hidayah Islam, syuhu kafafan, sementara hidupnya itu kafafan, hidupnya pas-pasan, wa qani'a bihi, sementara dia menerima terhadap apa adanya. Ini para pemirsa sekalian. Jadi orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang mau menerima hidup ini dengan qanaah, dengan menerima apa adanya. Meskipun wa kana aisyuhu kafafan. Ya hanya pas-pasan aja, hanya cukup aja gitu, sekedar cukup. Lebih tidak, tetapi dia menerima terhadap apa yang dia hadapi, yang dia terima itu, yang pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah yang kata Rasulullah SAW, tuba, dia itu adalah orang yang paling beruntung. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian kita semuanya bisa memahami, bisa mengamalkan itu tadi amanah dan ifah ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cara kita untuk memperbaiki nama diri kita, nama baik kita, nama keluarga besar kita, dan juga mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang amanah dan ifah. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kita tetap membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.